Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita di hari ini lanjutkan pelajaran Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Kita di pembahasan al-waqf. Pembahasan waqf. Kalau di buku sebelumnya pembahasan waqf adalah pembahasan terakhir. Tapi di buku ini kan ada tambahan pembahasan imalah dan pembahasan tasrif. Sebenarnya kita sudah banyak mengambil tasrif, tapi nanti ada ditambah pembahasan yang belum disinggung sebelumnya yang merupakan kekhususan sorof. Yang merupakan kekhususan sorof. Jadi yang berlalu itu berserikat antara nahwu dan sorof. Pembahasan sorof tapi juga ada di nahwu. Misalnya isim-isim fa'il, mubalaghah, sebelumnya juga masdar. Itu kan karena berserikat juga dalam pembahasan apa? Nahwu dari sisi amalannya. Nah nanti itu bab tasrif memang khusus apa? Sorof yang tidak berserikat. Jadi sisa tiga judul. Setelah tasrif itu hanya fasal sampai habis. Kata beliau al-waqfu waqaf. Beliau berkata di bait 881, tanwinanis rofat hini ja'al alifa waqfan watil pagoiri fathin ihdiba. Kata beliau tanwin yang terletak setelah fathah jadikan alif. Waqfah ketika dia berhenti. Watil wa goiro fathin ihdiba. Adapun selain setelah fathah itu hapus. Itu hapus. Artinya dengan sukun. Jangan katakan ja'a zaid sukun. Marartu bi zaid sukun, hapus harokatnya. Adapun kalau mansub ra'aitu zaida. Ganti apa? Alif. Jadikan alif itu fathahnya. Muda'ai idza waqafa alal ismil munawwani fa in kana tanwinu waqi'an ba'da fathatin ubdil alifah. Yaitu apabila berhenti di atas isim yang bertanwin. Fa in kana jika tanwinnya terletak setelah fathah maka diganti alif. Wa istamilu dzalika ma fathatuhu lil i'rab. Itu semua mencakup apa yang fathahnya merupakan fathah tanda i'rab, itu kata yang mu'rab. Nah ra'aitu zaida wa ma fathatuhu li ghairil i'rab, dan apa yang fathahnya bukan untuk i'rab. Misalnya fathahnya adalah fathah apa? Mabni ka qaulika fi ihan wa waihan. Seperti ucapan antum misalnya pada kata ihan wa waihan, antum bilang apa? Iha waiha. Paham kan? Tidak di tanwin karena berhenti dengan apa? Alif. Sama dengan juga sudah disinggung sebelumnya idzan. Untuk berhenti apa? Idza. Paham kan? Idza. Wa in kana tanwinu waqi'an ba'da dhammatin aw kasratin hudif. Wa sukina ma qablahu. Apabila tanwinnya terletak setelah dhamma atau setelah kasroh maka dihilangkan dan disukun apa yang sebelumnya. Karena tanwin itu kan setelah huruf terakhir. Qaulika fi ja'a zaid wa marartu bi zaid. Antum bilang ja'a zaid wa marartu bi zaid. Hilang tanwinnya. Kemudian kata beliau berikutnya di bait 882. Wahdib liwaqfin fi siwat tirari silata ghairil fathi fil idmari. Kata beliau hilangkan untuk waqaf pada selain darurah, silah pada selain fathah dalam domir. Tahu domir ya? Maksudnya domir hu ketika waqaf antum berhenti di atas ha. Kecuali yang ada selain fathah ya. Karena kalau fathah ha. Misalnya antum bilang misalnya alaiha yang ada alifnya itu untuk muannas. Kan berhenti di atas apa? Alif kalau fathah. Tapi kalau dhamma sama kasroh itu hu, hi. Antum berhenti di atas apa? Sukun. Dah alaih. Padahal hi. Dah? Padahal hi. Ini seperti antum bilang gulamuhu. Boleh antum bilang apa? Gulamuh. Padahal dhamma. Tapi kalau fathah, tidak. Kalau fathah, tidak. Makanya belum bilang ghairul fath, selain fathah fil idmar. Ini khusus pada domir.
Wa asbahat idan munawwana nusiba. Fa alifan fil waqfi nunuha kulibe. Sama. Ini sebenarnya walaupun tidak disendirikan sudah jelas tadi. Mirip wa asbahat idan munawwana nusiba. Ya. Idan yang ditanwin itu sama dengan isim yang dinasab. Yang tadi, yang di bait sebelumnya. Kan? Idan itu mirip dengan kata yang dinasab. Fa alifan fil waqfi nunuha kulibe. Maka alif dalam waqaf diubah nunnya. Karena idan itu nun. Benarnya, paham kan? Idan, nun. Nah, ketika waqaf, ubah ke alif. Menjadi apa? Ida. Menjadi ida. Kata beliau, ida wukifa ala ha'id domir. Apabila diberhentikan di atas ha'id domir. Fa'in kanat matmumatan. Nah ra'aituhu. Au maksuratan. Nah marortu bih. Hudifat silatuha. Wa wukifa alal ha'. Sakinatan illa fid darurah. Dihapus silanya. Maksudnya dihapus harokat setelahnya langsung. Ya, dan diberhentikan di atas hak sukun. Kecuali dalam darurat. Wa in kanat maftuhatan, kalau dia di fathah, nah hindun ra'aituha wukifa alal alifi walam tuhdaf. Diberhentikan di atas alif dan tidak dihilangkan. Wa syabbahu idan bil mansubi al munawwani. Mereka serupakan idan dengan yang dinasab bertanwin. Fa abdalu nunaha alifan fil waqfi. Maka mereka mengganti nunnya menjadi alif dalam waqaf. Mudah, berikutnya lagi. Wahat puyal mangkusu dzit tanwini ma lam yunsabba au lam yunsubuti fa'lama. Dihilangkan ya mangkus. Ini kita sekarang bercerita pada isim mangkus yaitu qadi. Ini mudah bagi kita. Dihilangkan ya mangkusnya pada yang ditanwin. Ini mengeluarkan yang beral. Ini yang bertanwin. Malam yunsab, selama dia tidak dinasab. Karena kalau dinasab lagi, tidak hilang ya-nya. Ya. Aula min subuti fa'lama. Itu lebih pantas ditetapkan, ketahuilah. Maksudnya kalau nasab lebih pantas ditetap daripada hilang. Kita kan tuh bilang begini, ja'a qadiyun, ra'aitu qadiyan, marartu biqadiyin. Untuk bilang ja'a qad. Hapus ya-nya. Marartu biqad. Hapus ya-nya. Ya, hapus ya-nya. Adapun mansub, ra'aitu qadiyah. Ra'aitu qadiyah. Jelas kan? Ini kata beliau yang pertama. Wa ghairi tanwini bil aksi wa fi nahwi muri luzumu raddil ya'i tufi. Kata beliau, pada selain yang bertanwin, yaitu yang beral, bil aks, kebalikannya. Kebalikannya, apa artinya kebalikannya? Hah? Tidak hilang, itu lebih utama daripada hilang. Ya, wapinah muri, pada contoh seperti muri, luzumu raddilia uktufi. Wajib katanya dikembalikan iya-nya. Ada kata apa? Muri wajib dikembalikan iya-nya kalau waqaf. Kata beliau, idza wuqifa 'alal manqusil munawwan. Apabila diberhentikan di atas isim mangkus yang bertanwin. Fa in kana mansuban ubdila min tanwinihi alif. Kalau dia mansub maka diganti dari tanwinnya alif menjadi alif. Nah ra'aitu qadiya. Fa in kana fa illam yakun mansuban. Kalau dia tidak mansub, fal mukhtarul waqfu alaihi bil hadfi. Maka yang dipilih adalah berhenti di atasnya dengan penghilangan. Maka yang dia bilang tadi, aula min subuti fa'lam. Lebih utama daripada tetap. Maka ketahuilah. Illa ayyakuna mahdhuful ain. Kecuali yang hilang ainnya seperti muri. Apa maksudnya? Itu kan muri asalnya kan marin. Dah? Ya. Kecuali yang dihilangkan ainnya. Ya. Kecuali yang dihilangkan ainnya. Awil fa. Atau yang dihilangkan apa? Fa-nya. Atau yang dihilangkan fa-nya. Kama sayati sebagaimana akan datang. Fatakulu hada qad. Marutu biqad. Wa yujuzul waqfu alaihi bi itsbatil ya. Boleh juga diberhentikan di atasnya dengan tetapnya ya ka qiraat Ibnu Katsir seperti bacanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa likulli qaumin hadin. Kalau dia baca begitu berarti ada ya-nya itu. Kan asalnya seharusnya apa? Had.
Kan sukun kalau hilang ya-nya. Sukun kalau hilang ya-nya. Kalau Ibnu Katsir dia baca pakai ya. Fa in kana al-manqusu mahdhuful ain. Kalau isim mangkus itu dihilangkan ainnya kamur seperti mur. Ismu fa'il min aro. Isim fa'il dari aro. Ya kan? Maksudnya aro atau aro kan? Wazan af'alah. Pasti kan tambah mim. Di awalnya. Seperti akroma mukrim. Berarti aro. Paham kan? Aro apa? Muri. Kan asalnya apa? Mu'ri. Paham? Seperti mukrim. Mu'ri. Tapi diproses hilang hamzanya. Awil fa kayafi. Atau fa seperti yafi. Alaman. Kalau dia jadi nama. Ya, dia jadi nama. Karena itu fi'il mudhari. Lam yuqaf illa bi'ithbatil ya. Tidak berhenti di atasnya. Kecuali dengan tetap ya. Fatakulu hada muri. Wa hada yafi. Wa ilaihi asyaru biqaulihi. Wa fi nahwi murin. Luzumu raddil ya iktufi. Fa in kana al-manqusu ghairu munawwan. Kalau mangkusnya tidak bertanwin, beral. Fa in kana mansuban tabatat ya'uhu sakinatan. Kalau dia mansub tetap ya-nya dalam keadaan sukun. Nah ra'aitul qadi. Wa in kana marfu'an aw majruran jaza itsbatul ya wahwa. Kalau dia marfu atau majrur maka boleh ditetapkan ya-nya atau dihilangkan wal itsbatu ajwad dan tetap lebih bagus. Nah hadzal qadi wa maratu bil qadi. Paham kan? Wa ghairuha ta'niti min muharraki sakinhu au kipro imat taharruki. Kata beliau selainnya. Selain siapa itu? Selain sebelumnya tadi. Termasuk selain isim mangkus. At-ta'nit min muharrak sakinhu. Ya. Ta'nit dari yang berharokat. Sukun dia. Au kipro ima at-taharruk. Atau berhentilah dengan menyamarkan harokatnya. Berhentilah dengan menyamarkan harokatnya. Jadi boleh antum langsung sukun atau apa? Di rum. Dibaca samar harokatnya. Awishmim ad-dhammah. Atau ismamkan domanya. Tahu ismamkan dhammah? Yaitu ketika ujung antum ucapkan itu huruf. Antum majukan mulutnya, monyongkan. Jadi seakan-akan ada suara apa? Dhammah di ujungnya. Tapi bukan dhammah. Jadi boleh di ismam. Boleh di ismam. Aukib mudhi'fa. Masya Allah. Atau berhentilah dalam keadaan antum tasdid. Huruf terakhirnya itu. Paham kan? Iya. Berhenti dengan tasdid huruf terakhirnya. Dipaham kan? Misalnya Ibrahim. Jadinya apa? Ibrahim. Berhenti dengan cara apa? Di tasdid huruf terakhirnya. Ma laisa hamzan au alilan inqafa. Muharrakan wa harakatin kula lisakinin tahrikuhu lan yuhdala. Selama dia bukan hamzah atau bukan huruf illa. In qapa muharraka, jika dia ya ada dengan berharokat dan harokatnya harokat naql lisakin untuk yang sukun tahrikuhu lan yuhdala. Maka dia diharokati tidak mengapa, tidak terlarang. Artinya ada kadang kata itu harokatnya harokat dipindahkan. Paham kan? Ketika antum harokati dia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Demikian pula tadi kalau hamzah atau huruf illa. Kata beliau, idza uridal waqfu 'alal ismil muharrak al-akhir fala yakhlu akhiruhum min ayyakuna ha ta'nits wa ghairiha. Jika ingin berhenti di atas isim yang berharokat akhirnya, maka tidak lepas akhirnya itu dari hak ta'nits, maka beliau tadi wa ghairuha ta'nits min muharrak. Apakah hak ta'nits atau hak ta'nits ya? Hak ta'nits maksudnya tak marbuta. Au ghairiha atau selainnya. Fa in kana akhiru hak ta'nits, kalau akhirnya adalah hak ta'nits, wajibal waqfu 'alaiha bisukun. Wajib antum berhenti di atasnya dengan sukun. Ka qaulika fi hadhihi Fatimah. Seperti antum bilang hadhihi Fatimah aqbalat. Ya. Hadhihi Fatimah aqbalat. Lihat. Hadhihi Fatimah. Itu berhenti dengan apa itu? Sukun. Wa in kanat akhiru ghairi hak ta'nits. Kalau akhirnya bukan hak ta'nits, bukan ta marbuta. Fa fil waqfi 'alaikum satu aujuh. Ini yang banyak. Istilahnya tadi. Ya, au kifro ima istilahnya tadi itu. Kalau dia bukan hak ta'nits, maka dalam waqaf padanya ada 5 sisi. At-taskin 1, warum 2, wal ismam 3, wa tad'if 4, wan naql 5. Kita lihat
Apa maksudnya semua ini? Farum ibaratun al-isyarati ilal harokati bisautin khofi. Rum itu ibarat dari atau tentang isyarat kepada harokat tapi dengan suara yang samar. Dengan suara yang samar. Saya antum katakan, ja'a zaidu, ja'a zaidu. Ya kan? Seharusnya kenapa? Ja'a zaid. Tapi antum bilang apa? Ja'a zaidu. Paham? Dengan suara yang samar ujungnya. Ya, wal ismam sementara ismam ibaratun an dhammi syafatain ba'da taskinil harful akhir. Dia ibarat dari dimonyongkan dua bibir itu setelah disukun huruf terakhirnya. Wala yakunu illa fi ma harakatuhu dhammah. Tapi itu tentunya tidak akan terjadi kalau harokatnya bukan dhammah. Karena bibir seperti itu kalau harokatnya apa? Dhammah. Harokannya dhammah. Ini hanya bisa dilihat oleh orang yang melihat, tidak bisa dilihat oleh orang buta. Itu ismam. Wa syartul waqfi bitad'ib alla yakuna al-akhiru hamzah. Syarat waqaf dengan tad'ib, huruf terakhirnya bukan hamzah. Ka khoto. Wala mu'talla ka fata. Tidak boleh pula huruf mu'tal seperti fata. Wa ayyali harokatuk. Wa ayyali harokatan. Dan harus terletak sebelumnya itu harokat kal jamal seperti jamal fatakulu fil waqfa alaihi al jamal. Paham? Jadi kalau sebelumnya sukun tidak bisa juga. Gimana caranya? Al jamal. Susah kan? Jadi dia harus sebelumnya ada apa? Ada harokatnya. Jadinya boleh di tad'ib al jamal bitasdidil lam dengan tasdid lamnya. Fa in kana ma qabla al akhir sakinan imtana'at tad'ib. Kalau yang sebelum akhirnya itu sukun tidak boleh di tad'ib. Kal himl. Tidak boleh untuk bilang al-himl. Paham kan? Ya, tidak boleh di tad'ib. Kemudian kata beliau wal waqfu bin naqli. Sekarang ada waqaf dengan naql. Perpindahan. Ibaratun an taskinil harful akhir. Dia ibarat dari disukun huruf terakhirnya. Wa nukila harokatuhu ilal harfil ladhi qablah. Dan dipindahkan harokatnya kepada huruf sebelumnya. Wa syartuhu syaratnya. Ayyakuna ma qablal akhiri sakinan qabilan lil harokah. Harus sebelum akhirnya itu sukun dan dia menerima apa? Harokat. Berarti keluar yang tidak menerima harokat seperti alif. Hah? Keluar. Misalnya tadi al-himlu. Boleh untuk bilang apa? Al-himal. Al-himal. Kalau apa? Berhenti. Kalau berhenti itu namanya waqaf alan naqli. Nah hadad darbu wa ra'aitu darba wa marartu bid darbi. Antum bilang apa ini kalau berhenti? Hadad darb. Kan pindah. Wa ra'aitu darab wa marartu bid darib. Anda paham? Jadi beda harokat yang dipindahkan kan tergantung harokat yang terakhir. Bisa doma, bisa kasroh, bisa apa? Fathah. Iya. Fa in kana ma qabla al-akhir muharrakan lam yuqaf bin naqli. Kalau apa yang sebelum akhirnya itu diharokati, maka tidak berhenti dengan naql ke Ja'far. Seperti Ja'far, tidak boleh kita bilang apa? Ja'fur. Paham kan? Tidak bisa. Tidak bisa. Wa kadzalika in kana sakinan la yuqbal harakah. Demikian pula kalau dia sukun tidak bisa menerima harokat. Kal alif nahbab. Ya kan? Wa insan. Tidak boleh, dia tetap di atas asal. Ya, ini syarat dari waqaf dengan naql. Ini tambahannya di sini. Tidak ada kan sebelumnya di kitab sebelumnya. Kemudian kata beliau berbicara jauh lagi tentang naql tadi. Wa naqlu fathi min siwal mahmuzila yarahu basriyun wa kupin naqala. Ini masalah lagi. Dipindahkan tadi kan kita boleh pindah fathah, boleh pindah dhamma, boleh pindah apa? Kasroh. Tapi di sini dipindah fathah selain yang mahmuz itu tidak dipandang oleh orang Basroh, tapi orang Kufi mereka nukil boleh. Artinya orang Kufa boleh semuanya. Sementara orang Basroh tidak boleh kalau apa? Fathah. Kata beliau madhabul Kufiyin annahu yajuzul waqfu bin naqli sawa'un kana al-harakatu fathatan atau dhammatan atau kasratan. Madhabnya orang Kufa boleh waqaf dengan perpindahan. Sama saja apakah harokatnya fathah atau dhamma atau kasroh. Seperti tadi kita di contoh dorb. Wasawa'un kanal akhir mahmuza atau ghairu mahmuzin. Sama saja apakah akhirnya mahmuz atau tidak mahmuz. Fatakulu indahum hadad dorub. Wa ra'aitu dorob wa marartu bid dorib. Itu Kufi. Fil waqfi ala dorb.
Wahadar ridu. Wa ra'aitu ridah. Wa marartu birridi. Ini untuk Hamzah. Bil waqfi ala rid. Dalam wakaf pada ar-rid. Wa madhabul basriyin. Sementara madhabnya orang-orang Basra. Annahu la yajuzun naqlu idza kanatil harakatu fathatan. Tidak boleh nakal dipindahkan kalau harokatnya fathah. Illa idza kanal akhiru mahmuza. Kecuali huruf terakhirnya adalah apa? Mahmud. Jadi dia bolehkan malah siapa? Mahmud. Faya juzu indahum. Boleh menurut orang Basra. Ra'aitu rida. Wa yamtani ra'aitu dorob. Wa madhabul kufi aula. Li'annahum naqalu anil Arab. Madhab orang Kufi itu lebih utama karena mereka menukil dari orang Arab. Nah ini Masya Allah. Kufa di sini dikuatkan. Iya. Kemudian berikutnya, iya, masih berbicara tentang nakal. Wan naklu in yu'damu nadhirum mumtani' wadaka fil mahmuzi laysa yamtani. Masih lagi. Perpindahan harokat. Jika tidak ada yang semisalnya, kalau antum pindah jadinya tidak ada yang sewazan. Misalnya kan isim. Kalau dia isim, wazan apa yang tidak ada? Dua. Isim wazannya ada dua yang tidak ada. Kalau dia sulasi. Fu'il sama fi'ul. Ya kan? Kalau antum buat menjadi masuk ke situ, jangan dipindah. Jangan dipindah. Paham ini? Jadi beliau bilang, wa naqlu in yu'damu nadhirun mumtani. Perpindahan tadi harokat saat waqaf, jika membuat dia tidak punya nadhir, tidak boleh. Wa dzalika fil mahmuzi laisa yamtani. Tapi hal itu pada mahmuz, pada yang akhirnya hamzah, tidak mengapa. Laisa yamtani. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Apa gimana ini? Tidak. Laisa yamtani. Berarti boleh. Kan tidak dilarang. Boleh. Iya nih. Annahu mata'addan naqlu ila antasirul kalimatu ila bina'in ghairi mawjudin fi kalamihim imtana dzalika illa idza kana al-akhir hamzatan. Yaitu apabila pemindahan harokat itu akan menjadikan kata itu di atas bangunan tidak ada dalam kalam mereka orang Arab, maka tidak boleh hal itu kecuali akhirnya hamzah. Fayjuz maka boleh. Fa'ala hadha yamtani hadal ilm. Oleh karena itu tidak boleh ini hadal ilm. Kenapa? Fi'ul. Fil waqfi alal ilm. Pada waqf pada atas ilm. Lianna fi'ul mafkudun fi kalami. Karena fi'ul tidak ada dalam kalam orang Arab. Wa yajuzu hadar ridu. Hadar rodu. Rodu ya. Ridu dari tadi. Saya salah harokat lagi. Salah lagi. Wa yajuzu hadar ridu. Kalau rodu ya bisa. Memang bisa. Ini ridu yang dibahas. Li'anna akhir hamzah. Karena akhirnya adalah huruf apa? Hamzah. Kemudian kata beliau. Fil waqifi ta'tani til ismi ha'ju'il. Illam yakun bisakinin soha wusil. Wa qallada fi jam'i tasrihin wama. Doha wa ghairu daini bil aksin tama. Kata beliau dalam waqaf dengan ta'tani. Isim ha'ju'il. Jadi kan ha. Ini kan sebenarnya sudah juga tadi. Dah, antum berhenti dari sukun. Itu kan umum. Apakah hak atau selain tak. Ini kan. Illam yakun bisakinin soha wusil. Tapi kata beliau. Selama tidak bersambung dengan sukun yang bisa disambung setelahnya. Paham kan? Artinya kalau antum mau sambung ya jangan jadikan apa? Ha. Paham kan? Karena memang kita mau sambung. Wa qallada fi jam'i tashih. Sedikit hal itu dijadikan ha pada jamak tasih. Maksudnya jamak muannas salim. Misalnya muslimatun. Sedikit kalau dibilang apa? Muslimat. Anda paham ini? Jelas kan? Sedikit. Wa ma doha. Dan apa yang semisal dengannya. Wa ghairu daini bil aksin tama. Selain ini kebalikannya. Tahu maksudnya? Selain ini kebalikannya. Maksudnya berhenti dengan apa? Berhenti dengan apa? Tak. Kau tadi berhenti dengan ha. Berhenti dengan ha. Selainnya berhenti dengan ta. Kata beliau idza wuqifa ala ma fi ta'utanid. Apabila berhenti di atas apa yang ada padanya ta'tanid. Fa in kana fi'lan wuqifa alaihi bitta. Kalau fi'il maka berhenti dengan ta. Nah contoh hindun qomat. Ya, wa in kana isman
Fa in kana mufradan fala yaklu. Imma ayyakuna ma qablahu sakinan sahihan. Dia bilang kalau dia isim, maka tidak lepas. Kalau dia isim, maka jika dia mufrad, maka tidak lepas apakah dia sebelumnya sukun, sahih atau tidak. Fa in kana ma qabla sakinan sahihan. Kalau sebelumnya sukun sahih. Wuqifa alaihi bitta, maka diberhentikan dengan ta. Misalnya bin sukun huruf sahih. Berhenti dengan apa ini? Ta. Wa in kana ghairi dzalik, kalau selain itu, wuqifa alaihi bil ha. Selain itu sudah berhenti dengan ha. Nah, Fatimah, Hamzah, Fatah. Wa in kana jam'an au shibhu, kalau dia jama' atau yang mirip dengannya, wuqifa alaihi bitta. Berhentikan dengan ta. Nah, hindat, wahihat. Ini hayhat untuk yang mirip dengannya. Kan hayhat bukan jamak muannas salim. Wa qallal waqfu 'alal mufrad bitta. Sedikit wakaf di atas mufrad dengan ta, Fatimat. Wa ala jam'i tashi wa shibhu bilha. Dan di atas jamak sahih jamak muannas salim dan yang mirip dengannya dengan ha, jarang kebalikannya. Nah, ha hindah, hayhat sedikit. Kif biha isakti 'alal fi'lil mu'al bihat fi akhirin ka'atiman sa'al walaysa hatman fi siwa ma ka'i au kaya'i majzuman fara'i ma ra'au. Berhentikan dengan menggunakan hak sakti di atas fi'il yang mu'tal dengan penghilangan akhirnya ka'ati man sa'al. Kalau antum berhenti a'ti, apa itu? Sakti. Walaysa hatman fi siwa, dan itu tidak wajib pada selain apa yang ka'i seperti i, yaitu sudah jadi satu huruf i, ya kan? Itu tidak wajib selain seperti ini. Kalau sudah jadi satu huruf antum berhenti apa? I menjadi apa? I. Iya, i pakai h si bawah ya, bukan pakai y, pakai i. Kalau panjang i-nya kan jadinya lain. I. Iya, ini i. Au kaya'i. Demikian pula kau seperti ya'i. Yang sudah menjadi berapa huruf itu? 2 huruf sama. Antum bilang kalau berhenti apa? Ya'i. Caranya majzuman. Kalau dia di jazm, kan hilang huruf terakhir kalau majzum. Fara'i ma ra'au. Perhatikan apa yang mereka perhatikan. Wa yajuzul waqfu biha isakti ala kulli fi'ilin hudhifa akhiruhu lil jazm. Boleh berhenti dengan hak sakti di atas seluruh fi'il yang akhirnya jazm atau waqaf. Atau dia waqaf. Kaqaulika fi lam yu'ti. Seperti ucapan antum pada kata lam yu'ti, lam yu'ti. Wa fi ati. Wala yalzamu dzalik, dan tapi ingat itu ndak harus. Itu ndak harus illa idza kana al-fi'lu alladhi hudifa akhiruhu, kecuali kalau fi'il yang dihilangkan akhirnya qad baqi ala harfin wahid, dia sisa satu huruf, atau ala harfain atau di atas 2 huruf, ahaduhuma zaid, salah satunya lagi tambahan. Nah, berarti kan sama dengan satu. Fal awal kaqaulika, yang pertama seperti ucapan antum fi'i waqi ih ki. Wasani kaqaulika, yang kedua seperti ucapan antum fi lam ya'i lam yaqi lam ya'ih lam yaqi. Jelas kan? Selesai. Berikutnya lagi. Wa ma fil istifhami jurrat hudib alifuha wa ulihal ha intakif. Ini masalah. Dan ma dalam istifham, yaitu ma istifhamiyah, injurat hudib alifuha. Kalau dia dijer kan hilang alifnya tak? Misalnya ma, antum bilang apa? Min ma, bima, kan hilang alifnya. Nah sekarang wa ulihal ha intakif, dan letakkan setelahnya ha. Kalau antum apa? Berhenti. Jadinya apa? Jadinya apa? Bima. Nah, ya, bima. Bima. Orang bilang biasanya 5. Biasanya. Nah, pakai apa? Pakai hak sakti. Walaisa hatman fi siwa man khafadha. Tapi beliau bilang tidak wajib kecuali tidak wajib pada selain yang dijar. Kan tadi itu yang dijar yang hilang. Tidak wajib pada selain yang dijar. Bismin lala. Walaisa hatman fi siwa man khafadha bismin. Tidak wajib katanya kecuali pada selain yang dijar dengan isim. Kaqaulika iktido'a maktado. Seperti ini. Iktido'a maktado. Artinya ini yang tidak wajib di sini maksudnya tidak wajib dihilangkan alifnya. Tadi itu berarti kan jar itu bisa 2.
Bisa jar dengan huruf, bisa jar dengan apa? Isim. Yang hilang tadi itu yang dijar dengan apa? Huruf. Kalau jar dengan isim tidak wajib. Iya. Idza dakhala ala mal istifhamiyah jarun. Kalau masuk pada ma istifhamiyah itu jar, wajib hatfu alifiha, maka wajib dihilangkan alifnya. Nahu amma tas'al wa bima ji'ta waqtido maqtadu zaid. Lihat, hilang di situ. Wa idza wuqifa 'alaiha ba'da dukhulil jar fa imma yakunal jar laha harfun ausman. Katanya kalau diberhentikan di atasnya setelah masuknya penjar, maka kadang penjarnya isim atau huruf atau isim. Fa in kana harfan jaza ilhaqu asakti. Kalau dia jernya huruf, boleh ikutkan hasaktinya. Nah, ammah, himah. Wa in kana asman wajaba ilhaquha. Ya. Itu tadi yang dibilang. Kita ulang berarti bait tadi. Dibilang ya, kalau yang dijernya wa in kana asman, kalau dia isim wajib ilhaquha, wajib diikutkan. Nah, tidak amah, maji amah. Berarti ulang bait tadi, walaisa hatman. Tidak wajib. Fi siwa man khofa atau bismin. Cocok. Nah, tadi salah terjemah kan? Tidak wajib pada selain yang dijer dengan isim. Berarti yang dijer dengan isim apa hukumnya? Wajib, itu maksud pemahamannya. Tidak wajib pada selain yang dijer dengan isim. Berarti yang dijer dengan huruf jar tidak wajib. Apaan? Tadi salah keharusannya. Salah terjemahan dari keharusannya. Maksudnya mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya. Salah. Tadi. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya. Wa wasladil ha'i ajiz bikulli ma hurrika taharika bina'in lazima. Masya Allah, belum berbicara lagi, setelahnya lagi. Menyambungkan dengan ha ini, boleh pada setiap yang diharokati dengan harokat bina secara lazim. Kan ada kata itu selalu mabni dengan harokat bina. Boleh antum sambungkan dengan apa? Ha. Wa wasluha bi ghairi tahriki bina udima syadda fil mudami tuhsina. Kata beliau disambungkan dengan selain harokat bina, ya, udima syad, secara terus menerus itu dianggap apa? Dianggap syad. Dianggap apa? Syad. Karena pada asalnya boleh ditambah sakti kalau harokatnya apa? Bina. Pada selainnya dianggap syad kalau selalu dikasih mah. Kata beliau wa yajuzul waqfu biha istakti ala kulli mutaharrikin biharokati bina'in lazimatin la tusbihu harokati i'rab. Kata beliau boleh wakaf dengan hasakti pada setiap yang diharokati dengan harokat mabni yang selalu tidak mirip dengan harokat i'rab. Haitu kaqaulika, seperti ucapan antum fi kaifah. Wali yuqaf biha, tidak berhenti dengannya alama harok tahu irobiyatan. Katanya tidak diberhentikan dengannya di atas apa yang kamu harokati dengan dia dengan harokat apa? Irob. Nah, ja'a zaid. Wala alama harok tahu musbahatan lil harokatil irobiyah. Kata juga tidak boleh pula antum harokati dia dengan itu, dengan yang mirip dengan harokat apa? Irob. Seperti apa misalnya yang mirip dengan harokat irob? Ka harokatil fi'lil madi. Seperti katanya harokatnya fi'il madi. Karena misalnya fi'il madi kan doroba sama dengan waw. Dorobu sama dengan domir rafa mutaharik. Dorobtu. Nah kan kayak mirip dengan harokat apa? Irob. Kenapa? Karena bisa berubah, itu maksudnya dianggap mirip. Wala ala harokatuhul bina'iyah. Ya. Dan itu bacaannya lebih bagus begitu tadi itu. Yang di atas itu. Cuman ada juga yang membaca maharok tahu irobiyatan. Tapi kalau dibaca wala yuqafu biha ala maharokatuhu irobiyatan, itu lebih bagus dalam terjemahkan. Karena kitabnya bisa saya penulis kitabnya bukan kamu, tapi dia memang memberikan gambaran bahwa tidak pula dikasih pada harokatnya harokat i'rab. Makanya setelahnya itu bisa dibaca seperti itu semua. Iya. Karena bisa saja dia kitab kita pendengar, bisa juga tidak.
Wala alama harakatuhu musbahatan lil harakati al-i'rab lil harakati al-i'rabiyah. Tidak pula katanya yang harokatnya mirip dengan harokat i'rab, harokatil fi'il madhi, seperti harokatnya fi'il madhi. Wala ala harakatuhu al-binaiyata ghairu lazimah. Tidak pula boleh dikasih pada yang harokatnya harokat bina tapi tidak lazim. Nah, qablu, ba'du. Kan ada 4 keadaan kan? Qablu dan ba'du. Satu keadaannya apa? Mabni. Wal munadal mufrad. Tahu kan munada mufrad? Antum sudah tahu kan munada mufrad itu harokatnya apa? Mabni. Ya. Wa ya rajul. Ini bukan munada mufrad ya. Ini lebih cocok dibilang apa? Nakiro maksuda. Wasmula allati linafil jins. Isim la nafil jins. Karena ini mabninya mabni apa ini? Bukan mabni la lazim. Bukan mabni lazim. Karena ada la saja. Nah la rajula. Wasyadda wasluha bima harokatuhul binaiyah ghairu lazimah. Dan dianggap syad. Dia disambungkan dengan harokatnya harokat bina yang tidak lazim. Seperti kaqaulihim ya seperti ucapan mereka pada contoh min alu. Min aluh. Itu min ya. Min aluh. Wastahsana ilhaquha bima harokatuhu daimatan lazimatan. Dan mereka anggap bagus dia diikutkan dengan yang harokatnya selalu. Dengan harokatnya apa? Selalu. Berarti kata ustuhsina tadi itu masuk di wawasluha. Anda paham kan? Yang di bait tadi. Jadi itu fi'il yang diakhirkan. Paham ya? Yang di bait. Berarti wastuhsina wasluha bighairi tahrikin bina udima syadda fil mudam. Ya. Syadda pada yang dianggap syad pada yang selalu mabni. Pada yang selalu mabni. Ini yang paling terakhir tentang hak sakti. Intinya yang terakhir ini, kata hak sakti ini dia boleh disambungkan dengan kata yang mabni. Yang harokat binanya itu apa? Lazim. Selalu tidak berubah. Yang selalu tidak berubah. Adapun yang bisa berubah harokat binanya seperti fi'il madi, maka dia ya anggap tidak bagus, dianggap syad hal tersebut. Kemudian berikutnya warubbama utiya lafdul waslima lil waqfi nasron wa fasha muntadhima. Kata beliau, dan kadang diberikan lafaz bersambung pada apa yang untuk wakaf dalam nasr wa fasha muntadhima, dan tersebar kalau dalam nadhr, dalam syair. Dalam syair. Ini sebagai penutup saja terkait dengan hak sakti. Kata beliau, qad yu'tal waslu hukmal waqf. Kadang diberikan itu yang dibaca sambung, hukum yang dibaca waqaf. Wa dzalika katsirun fin nadhm. Demikian itu banyak dalam syair. Qalilun fin nathar, sedikit pada kata biasa. Wa minhu fin nathar. Contoh ya dalam nathar. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, lam yatasannah wandur. Itu kan? Padahal bisa dibaca sambung. Tapi dia kasih apa? Ha? Sak. Wa minan nadham, di antara nadham, qauluhu perkataannya, mitlul hariki wa faqal qasabba. Mana dia? Belum bilang. Fa du'ifal ba wa hiya mausula bi harfil itlaq wa huwal alif. Nah, di sini bukan ha, bukan masalah ha. Ya, bukan masalah ha. Yaitu masalah tasdid. Kan tadi boleh berhenti dengan apa? Tasdid. Katanya di tasdid ba-nya pada mausulah bi harfil itlaq, dengan huruf itlaq. Mana itu huruf itlaq? Wahal alif. Seharusnya kan tinggal dibilang apa? Wa faqal qasba. Anda paham? Tapi sekarang dia baca apa? Wa faqal qasba. Dia tasdid. Berarti dia berikan hak waqaf padahal masih bisa disambung. Karena setelahnya ada siapa? Ada alif. Ada alif. Berarti bait terakhir ini adalah umum untuk ha ataupun selain apa? Ha. Fayu'ta wa rubbama utiya lafdul wasli
malil waqti nasron wa fasya muntadim. Kadang diberikan lafaz yang bersambung, apa yang berlaku untuk berhenti. Itu nasron sedikit dan banyak pada nadom. Banyak pada nadom. Ini selesai pembahasan waqaf. Alhamdulillah.